سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Cahya Suganda. Alhamdulillah beliau senantiasa bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan rezeki yang melimpah serta barokah. Sahibul bait, sahibul hajat, tuan rumah pengajian kita malam ini Bapak Ahmad Sutoyo, yang semakin hari saya lihat semakin bagus nih. Kalau beliau sambutan tadi dari assalamualaikumnya itu udah assalamualaikumnya ustadz besar. Assalamualaikum. Tinggal pesanannya di ini lagi, dipoles lagi. Kalau assalamualaikumnya udah mantap Pak Toyo ya. Subhanallah, mudah-mudahan apa yang telah beliau korbankan untuk taklim kita, untuk terlaksana kegiatan pengajian kita malam ini, tempatnya, jamuannya, waktunya, semuanya Allah balas dengan pahala yang besar, pahala yang dilibatkan. Tak lupa ketua pengajian atau ketua Majelis Taklim Maupun Taqwa Bapak Taris beserta seluruh jemaah. Alhamdulillah, walaupun diiringi dengan hujan dari jam 3 ya, yang cukup deras kagak berhenti-berhenti ini ya, tapi mudah-mudahan ini hujan rahmat untuk kita. Amin. Berkah untuk kita. Karena jarang-jarang tempat ada di banyak tempat jarang hujan. Jadi orang datang hujan itu justru senang banget. Seperti di Saudi, turun hujan itu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu ya. Kalau di urang mah turun hujan kalau bisa mau hajat mau ulah hujan heula lah. Bisa mah tayangan pawang hujan disuruh hajat supaya ulah turun hujan gitu. Tapi hari ke musim hujan aman nek hujan ya kumaha tuh. Sanajan eta pawangna aya pawangna ustad 12 orang dipasang tapi tetep hujan ya. Karena hujan itu salah satu takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Khamsun la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Salah satunya wa ma tatanzilul matar. Kapan akan turun hujan? Itu adalah takdir Allah, ketentuan Allah. Kalau udah kata Allah turun, nggak bisa ditahan, nggak bisa dilewat. Pawang pun belum nggak percaya. Pawang juga kagak bisa, walaupun yang dipakai mangkok emas digetokin 100 kali, kalau nggak punya hujan ya hujan aja. Ya, itu hadis sahih ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Silahkan dibuka. Ada yang mau baca? Dari baca apa? Biar hidup. Pak itu Pak Ipai. Baca ya. Al-Baqarah ayat 55. 2 ayat.
Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qultum ya Musa. Wa idz qultum, dan tatkala berkata kalian, wa qad kharajtum ma'a Musa, tatkala kalian Bani Israel pergi bersama dengan Musa, lita'taziru ilallah, untuk menghadap Allah, memohon ampun kepada Allah, min ibadatil ijli, setelah kalian berbuat dosa yang besar, yaitu menyembah patung anak sapi dari emas yang dibuat oleh Musa Samiri. Wasamitum kalamahu, untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian berkata, ya, malah ngomong kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, kami sungguh tidak akan beriman, laka, kepadamu, hatta narallaha, sebelum kami melihat Allah, jahrotan, dengan jelas, ayanan, dengan nyata. Jadi kacau banget ini ya Bani Israel, orang Yahudi ini kacau, benar-benar kacau. Udah punya dosa menyembah patung anak sapi, udah punya dosa ya dikasih makanan yang enak, mana wasalwa, dia pengen yang lebih rendah. Udah macam-macam lah kedunguan dan kekufuran mereka. Setelah dosa yang besar, menyembah selain Allah, yaitu berhala, patung berupa anak sapi dari emas, mereka ngomong pas diajak sama Nabi Musa untuk bertobat pada Allah, mereka malah ngomong, kami tidak akan beriman. Lalu minalaka hatta narullah jahratan, sebelum kami melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas. Makanya pemikiran-pemikiran materialisme, kalau orang-orang kuliahan tuh ya, ada pendapat-pendapat filsafat yang mereka tidak percaya kepada sesuatu kecuali sesuatu nampak, bisa tersentuh oleh indera, bisa terlihat, bisa terdengar. Kalau tidak bisa terlihat dan tidak bisa terdengar, mereka nggak percaya. Adanya ruh, mereka nggak percaya. Adanya surga dan neraka, nggak ada satupun orang yang pernah pergi ke surga dan ke neraka atau menceritakan pulang dari surga dan neraka, nggak ada. Dan nggak ada satupun orang yang bisa melihatnya, mereka nggak percaya. Adanya alam kubur, adanya ruh, adanya malaikat, mereka nggak percaya. Nah, sama pemikiran seperti itu ada dari zaman dulu, udah ada. Ya, seperti orang-orang Bani Israel, mereka nggak percaya kepada Allah, kepada Tuhan Nabi Musa, kalau tidak melihatnya dengan jelas atau nyata. Lalu apa yang terjadi? Fa'akhajatkum musaiqatu, fa'akhajatkum, ya, musaiqatu, mereka seketika disambar oleh petir. As-sayhatu famuttu, halilintar menyambar mereka, tiba-tiba mati semua. Berapa orang yang mati? 70.000. Dari berapa ribu penghitungan Musa? 600.000. Pak Anwar masih ingat ya? Dari 600.000 kan 70.000 tuh yang menyembah patung anak sapi, diajak untuk bertobat, malah ingin melihat Allah dengan nyata, disambar oleh petir. 70.000 orang dari 600.000 orang. Wa antum tanzurun, sedangkan yang lainnya yang tidak tersambar oleh petir, sisa dari 600.000 orang, dari 70 orang yang mati itu menyaksikan kejadian itu. Mahalla bikum, terjadinya peristiwa tersebut disaksikan oleh yang lain. Summa, kemudian, ba'asnakum, kami Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan kalian. Ay ahyainakum, setelah dia mati, mereka mati, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min ba'di mautikum, setelah kalian mati, la'allakum tashkurun, tak lain dan tak bukan semua itu agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Nikmatana bizalik,
dengan nikmat Allah tersebut. Kalau Allah mau sambar petir mati semua gak usah dihidupin lagi, yang benar-benarnya aja disisain, ya. Kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, ya orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, orang-orang yang ahli maksiat saat ini Allah matiin aja semua. Allah bisa nggak? Bisa. Pokoknya yang ahli maksiat, yang suka berzina, berjudi, yang suka zalim, mencuri, korupsi, sambar petir semua, mati semua. Sisain yang baik-baik semua. Yang suka ngaji ke majelis tani babu takwa, yang suka sholat di masjid, di musola, yang jujur, yang soleh, hidup semua tuh. Yang lainnya mati semua, bisa kagak? Bisa. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Allah berikan kesempatan untuk bertaubat. Allah berikan kesempatan untuk hidup. Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Sudah mati pun Allah hidupkan kembali. Seandainya hal ini, peristiwa ini terjadi pada diri kita umat Rasulullah SAW. Ada orang mati atau kita melihat orang mati, tiba-tiba hidup lagi. Ya, orang mati itu ngomong, saya dihidupkan oleh Allah. Orang mati menceritakan bagaimana pengalaman kematiannya, pasti akan bertambah keimanan kita. Tapi anehnya, lagi-lagi orang-orang Bani Israel ini, orang-orang Yahudi ini justru tetap tidak mau beriman, tetap kufur. Kenapa? Dari awal sudah disebutkan di awal surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Khatamallahu, telah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sam'ihim, penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghishawah, ada penutup di sana. Ada hijab di sana yang membuat mereka tidak bisa menerima tanda-tanda kebesaran Allah SWT, hidayah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya keras laksana batu, bahkan lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubukum fahiya kal hijarah au asadu qaswa. Hatinya keras laksana batu, bahkan lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu saja ada air yang mengalir di atasnya. Wa inna minha lama yasaqu fa yakhruju minhul ma. Dari batu itu ada yang keluar air, mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahkan batu pun ada yang jatuh. Ya, ada yang bergerak. Jatuhnya, keluarnya air, mengalirnya air dari batu, di atas batu, di dalam batu. Bergeraknya batu. Itu semua terjadi karena batu saja yang keras, tapi mereka min khasyatillah. Batu-batu itu berzikir kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati manusia udah keras, itu lebih keras dari batu, nggak bisa lagi berzikir sama Allah. Nggak bisa lagi melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima kebenaran hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis menjelaskan begini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala tariq Makkah. Pada suatu hari Rasulullah SAW berjalan melewati jalan yang ada di kota Makkah. Pamaro ala jabalin yuqalu Jumdan. Lalu Rasulullah SAW melewati sebuah gunung. Yang gunung itu dinamakan Gunung Jumdan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siru haja Jumdan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, dulu ada orang-orang yang melewati Gunung Jumdan ini. Sabaqa mufaridun, namanya orang-orang mufarid, dipanggilnya mufaridun. Lalu bertanya pada sahabat, wa man mufariduna ya Rasulullah? Siapakah mufaridun itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, hum Az-zakiruna Allah kasiran waz-zakirat. Mereka al-mufaridun adalah orang yang bagus akhlaknya, bagus ibadahnya. Mereka yang suka menyendiri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan. Ini orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan hatinya, menghadirkan di dalam hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kata ulama zikir itu ada dua macam. Ada zikir dengan bil lisan, zikrul lisanil maqal, ada zikrul lisanil hal. Ada zikir dengan ucapan, ada zikir dengan perbuatan. Kalau zikir dengan perbuatan, zikir orang yang dia lisannya kagak berzikir tapi perbuatannya berzikir. Habis ya. Misalkan ada orang kerja, siapa kerjanya misalkan kayak Pak Toyo nih dagang. Saat dagang, dia niatkan dalam hatinya, saya akan dagang menjadi pedagang yang jujur. Kalau ada dagangan yang jelek, nggak bakal disebut bagus. Kalau ada kerusakan di dagangannya, nggak bakal ditutupi. Dia dagang tidak akan mau mengurangi. Mungkin lisannya kagak berzikir, ngelayangin pembeli kagak berzikir, tapi dengan kejujurannya dia niatkan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jujur dalam berdagangnya, untuk tidak mengurangi timbangannya, walaupun lisannya nggak berzikir, tapi sesungguhnya dia sedang berzikir. Zikir dalam konteks bilha, nge-grab, pas nge-grab lisannya nggak berzikir, tapi saat dia nge-grab dia mau ngomong, saya ingin melayani penumpang saya dengan benar, dengan jujur, saya anterin kemana, nggak mau menambah-nambah biaya yang sudah disesuaikan ditentukan. Bahkan dia menjaga hubungannya, maksud menjaga hubungannya anu seksi sedetik ya, mau ulah kesentuh, ulah nempel bersama ya. Takut pada Allah Subhanahu, walaupun lisannya nggak berzikir, tapi sesungguhnya dia sedang berzikir. Pemimpin pejabat juga kayak gitu. Mulai dari RT sampai presiden, kalau dia niatkan karena Allah, dia menjadi pemimpin yang adil, yang amanah, yang cinta pada rakyatnya, yang kagak korupsi, walaupun saat pidato, saat rapat paripurna, saat dia datang ke belusukan ke rakyatnya, enggak berzikir lisannya, tapi sesungguhnya dia sedang berzikir. Bahwa Bapak hadir di sini di Majelis Taklim sekarang enggak sedang berzikir, sekarang sedang dengerin, tapi sesungguhnya itu sedang berzikir. Itu zikir bilhal. Ada zikir bil lisan dengan ucapan. Kita baca la ilaha illallah, kita baca Allahu akbar, kita baca subhanallah, kita baca alhamdulillah. Itu zikir. Cuman kata ulama zikir itu ada yang muqayyad, ada yang tidak muqayyad. Muqayyad itu terikat. Ada yang muqayyad bil adad, ada zikir yang terikat oleh jumlah kalimat yang dibaca. Kita kalau baca istighfar habis sholat fardu berapa kali? 3. Istighfar kalau habis sholat fardu berapa kali? 3 kali. Subhanallah? 3. Alhamdulillah? Allahu akbar? Nah, sekarang kita mau baca, pas baca astagfirullah habis sholat fardu 300 kali atau 100 kali atau 30 kali. 3 kali masih detik teh mah istighfar orang tambahan we guys jadi 20 kali boleh kagak? Boleh. Kagak boleh. Kagak boleh. Itu disebutnya muqayyad bil adad. Zikir yang dibaca baik lafaznya dan jumlahnya terikat oleh hitungan. Kenapa? Karena Nabi nyontohinnya 3 kali. Kira-kira Nabi yang ibadahnya lebih hebat dari kita mah nggak ada seujung bukunya. Atau sahabat yang lebih hebat dari kita mah nggak ada seujung bukunya. Sanggup nggak baca istighfar 100 kali habis sholat? Sanggup kan? Sanggup. Tapi dicontohin berapa kali? 3 kali. Sekarang kita umatnya yang lebih hebat, ayo 100 kali kita sanggup. Boleh nggak kan? Ya. Ada lagi muqayyad bil makan. Kalau di luar itu boleh ya baca la ilaha illallah istighfar, di luar itu boleh, yang nggak terikat. Gitu. Ada lagi terikat oleh tempat. Kalau masuk ke masjid Pak Ujang, yang dibaca doanya gimana? Kalau lagi masuk ke masjid, baca doa. Allahumma bdali Abuba mati. Kalau tadi ada orang balik lana. Kalau masuk toilet di rumah, Kalau main
ini ujubika. minal khubusi wal Khaba'is. Itu zikir yang muqayyad bil makan. Boleh nggak kita balik? Begitu masuk ke masjid, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Kenapa? Karena muqayyad bil makan. Makanya dalam beragama itu nggak boleh sembarangan. Harus bil ilmi, dengan ilmu. Jangan sampai amalan yang kita lakukan bukannya dapat pahala, tapi malah menang dosa, ya bid'ah. Jangan orang ngomong bid'ah rada-rada parawur banjaman enak. Ya, padahal memang seperti itu. Ya, itu anu ditebang. Ya, tang pohon anu etanya tentang rambutan. Eta anu tangkal mangga ulah ditebang. Tancap bos urang. Ini supaya bersih ditebangan we kabeh kira-kira ngambek mah. Ngambek. Di tanah hiji eta ditebang. Tebang kabeh. Ya, Nabi contoh yang kayak gitu kita menyelesaikan seolah kita merasa lebih. Saudara sekalian dirahmati Allah. Jadi dari ayat ini bagaimana memberikan pelajaran kepada kita. Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang dengan kekufurannya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun telah Allah tampakkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi ibrah untuk kita, ya, bahwasannya segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan ada balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi yang kita lakukan ini ada dosa yang memang hanya kepada individu pribadi kita, ada juga yang dosa yang kita lakukan ini ada dampaknya ke lingkungan. Tanya orang yang buang sampah sembarangan, dosa dia buang sampah sembarangan itu nggak benar. Di samping dia dosa juga, itu meracuni masyarakat lingkungannya, bau, jadi penyakit dan sebagainya. Orang dagang narkoba dosa kagak? Dosa. Di samping dosa buat dia juga merusak generasi, hancur generasi karena dia menyebarkan narkoba. Dia menyebarkan hoak, kebohongan, dosa gak? Dosa. Dan dosanya itu berpengaruh kepada orang lain. Tatkala berita yang hoak disebarkan itu disebarkan lagi orang-orang lain, dipercaya oleh orang lain. Makanya hati-hati kita berbuat dan beramal. Kita maksimalkan beramal soleh, beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kajian malam ini. Nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila thoriq, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.